Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari Persebaya. Ini yang lagi rame nih, bonek mania mendesak manajemen Persebaya untuk mengevaluasi Paul Munster. Dan kabarnya minta diganti nih sama Peter Huistra. Tenang Jol, ojo kesusu, sabar ae. Sing penting manajemen Persebaya wis ngerti sopo sing salah. Yo enteni ae piye karepe manajemen lo. Kami itu pernah beberapa kali bertemu dengan Paul Munster ya. Sebenarnya ini orang secara taktik dan secara cara melatih sebenarnya cukup pintar. Tapi kadang-kadang ini orang keras kepala. Masukan dari orang lain tuh kadang-kadang nggak mau didengar sama dia. Nah itu nih kelemahan dari Paul Munster ya. Sementara Peter Huistra yang diminta sama bonek untuk menggantikan Paul Munster ya, kami pikir Huistra bagus tapi rodo angel. Soalnya dari info yang kami dapat, Huistra ini akan masuk ke jajaran PSSI. Cuma ya emang agak lucu aja gitu kalau ngelihat antara Paul Munster dan Peter Huistra ya. Dua orang ini kan dulunya waktu jadi pemain bola sama-sama bertipikal menyerang. Paul Munster itu adalah striker utama Irlandia Utara meskipun kebanyakan jadi cadangan ya. Sementara Peter Huistra ini seorang winger timnas Belanda. Tapi dalam hal membina ataupun mengembangkan atau mengasah kemampuan seorang striker, kami pikir Paul Munster kalah jauh dibandingkan Huistra. Paul Munster itu dalam catatan kami ya, rekam jejaknya selama dia jadi pelatih, memang dia ini selalu bergantung pada satu pemain ya. Contohnya di Bayangkara FC deh. Di Bayangkara FC itu kalau dulu yang dia melatih nggak ada yang namanya King EJ, Paul Munster nggak bisa apa-apa. Sementara kalau Peter Huistra dikasih striker apapun ya pasti akan dipoles sama dia. Contohnya Matius Pato deh di Borneo FC. Dia kan bukan siapa-siapa dulunya, tapi ketika ditanganin Peter Huistra jadi bagus kan. Begitu juga dengan Leo Gaucho yang bukan siapa-siapa tapi ketika dipoles oleh Peter Huistra ini jadi bagus ya. Memang kelemahan Peter Huistra selama dia melatih, dia ini hampir selalu gagal memoles pemain yang berasal dari negaranya sendiri ya, ini negara Belanda. Contoh yang paling nyata adalah Jelle Gosling yang gak mampu diasah oleh Peter Huistra. Nah kebetulan memang di Persebaya nggak ada striker asal Belanda. Jadi ya kita tunggu aja lah keputusan apa yang akan diambil manajemen Persebaya. Apakah akan melepas Paul Munster atau mempertahankan Paul Munster. Dan kalaupun dilepas, siapa penggantinya? Dari Persib Bandung, ini banyak banget yang tanya nih. Buat yang tanya kemarin, Bang, ada apa dengan Ciro? Kok di instastory-nya nulis kayak gitu atau posting kayak gitu? Kami jawab ya, no comment. Kami udah pernah bahas ini dan kasih tanda-tandanya di Instagram kami, tapi kami malah dihujat. Sekarang kalian baru rame, akun-akun Persib langsung memposting instastorynya Ciro. Lah kamari-kamari kemana wae euy. Cenah akun Persib, tapi giliran ada yang ngasih info dibilangnya kami mengada-ada, dibilangnya kami hoak. Ayeuna malah rame. Aduh. Asal kalian tahu aja ya, bukan cuma Ciro, tapi DDS, Nick Kuipers, Gustavo, dan Tyrone Delpino nasibnya pun sama. Cuma belum ada keputusan. Semuanya tergantung di akhir musim. Kalau kalian mau lebih jelas lagi ya, silahkan tanya sendiri saja sama Boyan Hodak. Soalnya Hodak yang pegang kendali semua pemain yang bertahan atau out di Persib. Intinya Kevin, Coach Cijan itu udah pastikan aman. Kalau Gervin Kastanir gak usah dibahas ya. Soalnya Gervin Kastanir itu saat ini di Persib cuma menjalankan uji coba aja dulu. Paham kan maksudnya? Gervin Kastanir ini di Persib itu saat ini cuma tengah menjalankan uji coba sampai akhir musim. Kalau dirasa bagus ya baru
keluar deh klausul kontrak yang asli, berapa lama dia akan di Persib. Sekarang yang diterima Gerven Kastanje itu barulah perjanjian awal, yakni 1 musim plus 1 tahun perpanjangan. Tapi ini belum selesai atau belum finish, nanti dilihat dulu di akhir musim. Itu untuk Gerven Kastanje kalau kalian mau tahu ya. Intinya, sebelum pihak Persib mengumumkan soal training ground, itu hampir semua pemain Persib itu belum ada yang aman, kecuali Boyan Hodak dan koleganya. Jadi buat kalian pendukung Persib, pemain Persib, dan jajaran Persib yang saat ini bertugas, fokus aja habisin dulu musim ini, nggak usah mikirin hal yang belum jelas. Sebab gini doh, pemain datang dan pergi itu dalam sebuah klub adalah hal yang biasa, sebab nggak ada pemain yang bisa bertahan selamanya dalam satu klub atau di klub itu, kecuali beberapa pemain ini seperti almarhum Khairul Huda di Persela, ataupun mungkin Kurnia Mega di Arema. Yang lain mungkin nggak ada, atau mungkin Ian Kabes deh di Persipura ya. Yang lain masih belum bisa dibilang one man one club seperti Dendi Santoso, ataupun mungkin Rashid Bakri, ataupun Justinus Pai, atau mungkin Rudi di Semen Padang. Itu masih ada kesempatan atau mungkin masih ada kemungkinan pindah klub. Jadi kalaupun nanti ada pemain Persib yang keluar dari Persib, meskipun dia ini menjadi pujaan di Persib, ya itu buat kami hal yang wajar. Sebab di sepak bola itu ada yang namanya regenerasi dan reevolusi. Dari Persis Solo sejauh ini tercatat sebagai tim dengan pengoleksi kartu merah terbanyak di Liga 1 musim ini. Dan uniknya kartu merah ini tuh diterima hampir berurutan loh ya. Sejauh ini Persis Solo sudah mengoleksi 5 kartu merah dan dimulai dari pekan 13, yakni Gio Numberi. Pekan 14 itu nggak ada yang kartu merah. Pekan 15 ada lagi nih Ramadan Sananta. Pekan 16 nggak ada. Pekan 17 ada lagi Sultan Totan. Pekan 18 ada Clayton Santos. Pekan 19 ada Jordi Tutuarima. Pekan 20 ada Rizky Dwi. Nah, kalau nanti di pekan ke-21 Persis Solo mendapatkan kartu merah lagi, maka Persis Solo akan masuk ke dalam buku rekor Liga Indonesia sebagai tim pertama di Indonesia yang mendapatkan kartu merah 5 kali berturut-turut. Dua laga sudah timnas Indonesia U20 yang dilatih Indra Syafri alami kekalahan di laga uji coba Mandiri U20 Challenge Cup. Tapi kok ini para ember alias pengamat abal-abal pada diem dan ngilang ya? Kenapa nggak keluar-keluar kayak kemarin ketika Sintayong masih ngelatih timnas? Kemana Toel? Kemana Akmal? Kemana Justin? Kok kalian pada diem? Apa karena Indra Syafri yang ngelatih timnas? Atau karena misi kalian udah berhasil nih menyingkirkan Sintayong yang bermental baja dan gak mau dititipin pemain? No, lihat dan buka mata kalian, buka otak kalian para orang-orang yang hujat kami sebagai katanya pemuja Sintayong. Lah kalian pemuja setan. Udah jelas-jelas yang kalian dukung orang-orang yang punya hati busuk, malah nyalain kami yang memuja Sintayong. Sekarang kalian udah paham kan? Ini adalah sebuah realita dan fakta. Buka otak kalian, jangan dibutakan sama Toel dan pasukannya. Bukan lantaran Sintayong ini jelek atau nggak bagus ngelatih timnas lo ya, tapi memang mereka udah kebakaran jenggot kalau Sintayong tetap ada di timnas. Mereka udah nggak bisa nitip pemain ke timnas dan mereka udah susah nyari duit. Masih ada aja lo ini yang ngebelain orang-orang kayak gini. Coba tuh kalau timnas U20 kemarin dilatih sama Sintayong atau Nova Arianto, 7 hari 7 malam digoreng nih sama mereka. Ya sekarang tersisa Nova Arianto nih yang mentalnya sama dengan Sintayong yang nggak mau dititipin pemain. Jadi ya siap-siap aja, Nova akan jadi korban selanjutnya.
Buat Justin dan Toel, kami sih sebenarnya bodoh amat nanti matinya kayak gimana no disiksa di alam sono. Tapi kalian yang ngedukung mereka, emang mau ikutan disiksa sama mereka tuh. Ingat, kalian itu udah menzolimi orang yang nggak bersalah loh. Tapi kalian bangga, alias kalian bangga mengikuti orang yang berdosa. Erik mengambil istilah lagi nih, istilahnya orang Lakspedam NU. Iza ta'arodo mafsadatani du'iya azumahuma dororon birtikabi akhofihima. Apabila ada dua kemudaratan, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan. Dan pilihan yang paling ringannya adalah mengistirahatkan Sintayong. Tapi kalau buat Akmal Marhali yang kebetulan ini satu agama dengan kami, ini kami peringatkan buat Akmal nih. Lu tuh pernah ya kami lihat tuh suka bawa-bawa dalil Quran kalau lu dipanggil sebagai bintang tamu lah di wawancara. Kan ini lucu dan agak kesel ngelihatnya. Dia kerjanya nyinyirin orang tapi bawa dalil Quran. Apa nggak double dosanya? Hati-hati lu buat lu Akmal. Di dalam kubur emang cuma lu, Tuhan dan malaikat yang tahu. Tapi lu jangan lupa, Allah itu lebih kejam lu hukumannya atau siksaannya. Bisa aja kan sebelum lu mati lu disiksa dulu. Hati-hati lu Akmal. Jadi buat kami gini loh ya, wajar kalau ada penelitian IQ rata-rata orang Indonesia itu cuma di bawah 70%. Ya wajar lah, sebab udah tahu nih orang-orang nggak bener, malah diikutin dan malah nyerang yang bener gitu kan. Ini kan apa namanya? Goblok sih kalau buat kami. Pasti nanti ada yang komentar kayak gini, beda lah bro, itu kan Indra Syafri nggak pakai pemain diaspora, Sintayong kan pakai full pemain diaspora. Kata siapa? Di AFF Sintayong nggak pakai pemain diaspora lo ya, tapi tetap dihujat tuh. Tapi kenapa Indra Syafri enggak? Kenapa Indra Syafri aman-aman aja? Kan berarti otak kalian yang salah. By the way, inilah sebuah bukti dan ini sebuah sejarah dalam dunia sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia ya. Ada seorang pelatih yang kata mereka yang punya kepentingan lo ya, katanya dia ini jelek, tapi di mata masyarakat dia adalah pelatih terbaik. Ya, ratusan Ultras Garuda memadati Bandara Soekarno-Hatta untuk mengantarkan kepulangan Sintayong ke Korea Selatan. Ini pertama kalinya ya dalam sejarah sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia ada pelatih yang udah dipecat tapi justru disesali kepergiannya sama masyarakat. Apa artinya? Artinya masyarakat pun tahu, masyarakat pun sadar faktanya cuma Sintayong yang progresnya paling bagus di timnas Indonesia. Tapi cuma gara-gara kepentingan segelintir orang-orang busuk yang ingin berkuasa, akhirnya orang baik pun disingkirkan. Ultras Garuda yang mengantarkan kepulangan Sintayong ini bukan berarti mereka nggak bisa move on loh dari Sintayong, tapi mereka ini cuma berterima kasih. Kami ini cuma berterima kasih dan memanusiawikan manusia, sebab Sintayong ini sangat berjasa bagi timnas Indonesia. Sintayong membawa timnas Indonesia dari era kegelapan menuju era yang dipuja-puja sama kalian semua nih. Kalian sekarang memuja-muja timnas, tapi lupa siapa di balik kegemerlapan timnas saat ini. Salah satunya adalah Sintayong. Kenapa kalian memusuhi Sintayong? Kan ini nggak masuk di akal loh kalau buat kami. Makanya kami salut nih sama Ultras Garuda. Kalian itu benar the real manusia. Karena apa? Kalian memanusiawikan manusia yang sudah berjasa. Bukan seperti orang-orang federasi yang ingin dipuja tapi cuma cari bisnis semata.